Oke, Bang War, update dong. Kemarin sempet curhat soal mobil yang akan. Ya Allah. Ya, gimana kelanjutannya? Apakah memang sudah dijual atau sudah jadi? Aduh, sebetulnya gue tuh nggak mau cerita ini, tapi ya 2 bulan lalu tuh kan beliau sudah mulai tidak memberikan nafkah sama sekali. Oke. Jadi bulan lalu, ini bulan apa sih? November ya? Yap. Bulan Oktober itu beliau menghubungi saya baik-baik sekali, meminta agar mobilnya anak-anak untuk dijual. Terus saya pernah tanya juga sih, maksudnya itu kan jatahnya anak-anak. Ya. Beliau bilang tuh ya kan anak-anak masih bisa pakai mobil mamanya, mobil saya gitu. Jadi yang ini minta tolong dulu untuk dijual karena beliau punya kepentingan supaya katanya bisa muter lagi lah keuangannya gitu, dan beliau bisa ngasih nafkah lagi karena alasannya di mata saya beliau punya niatan baik ya, etikat baik, mau ngasih nafkah anak-anak. Ya udahlah, saya nggak mau debat. Jadi pada saat itu saya yang menjual mobil itu atas persetujuan beliau juga. Terus hasilnya dibagi 2. Terus beliau ambil 1/4-nya itu untuk dikasih ke anak-anak. Jadi untuk dijadikan nafkah bulan itu ya. Tapi saya kaget karena ternyata setelah itu tiba-tiba ada muncul panggilan sidang lagi. Jadi saya agak sedikit suuzon nih ya, suuzon dugaan saya. Jangan-jangan itu duit buat lanjut sidang lagi gitu, karena memang setelah itu ada dilanjut lagi gugatan hak asuh anak part 2. Nggak kelar-kelar ya Mawar? Nggak kelar, gue pusing dah. Itu apa sih membuat lanjut hak asuh anak itu belum kelar-kelar dari kemarin? Jadi gini, sebetulnya kan kemarin itu waktu sidang hak asuh anak yang pertama itu kan sebetulnya hasilnya sudah ada ya, hasil mediasi itu, dan gugatan beliau itu dinyatakan ditolak sama Pengadilan Agama Depok karena ada apa sih hasilnya tuh itikat tidak baik dari pihak penggugat. Tapi lalu setelah diperiksa bahwa itikat tidak baiknya itu karena beliau tidak menghadiri mediasi kedua. Jadi sebetulnya mediasi kedua sih harusnya nggak usah ada ya. Kalau mediasi pertama sudah berhasil, toh sudah ditandatangani oleh prinsipalnya sendiri. Saya dan beliau dicap, bahkan hakim mediasi pun memberikan surat pernyataan langsung ke pengadilan tinggi bahwa hasil mediasi itu sudah berhasil. Di situ poin-poinnya pun sudah disepakati bersama. Malahan saya tidak mencantumkan atau tidak menuntut gugatan sama sekali untuk nafkah. Ya kurang ngerti juga ya maunya apa, karena setelah dari situ pun tidak pernah ada saya menghalangi beliau untuk bertemu anak-anak. Setiap hari Jumat beliau jemput anak, hari Minggu dikembalikan ke saya karena kan sekolah domisilinya dengan saya. Saya nggak tahu apa yang dia mau dari gugatan hak asuh anak itu, karena sama sekali tidak ada rebut-rebutan, nggak ada ibarat kata berantem soal anak. Banyak poin di hasil mediasi yang beliau ingkari pun saya tidak protes, karena beliau selalu bilang alasannya anak happy. Jadi ya udah gitu, selama anak itu happy, go ahead gitu. Tapi sekarang karena kemarin saya sangat kaget begitu di sidang pertama saya hadir, beliau bilang di depan majelis hakim bahwa kenapa nuntut lagi? Karena katanya beliau merasa anak-anak dikuasai oleh saya. Saya menghalang-halangi beliau. Dia kesusahan deh ketemu anak, katanya selama 2 minggu kemarin selama 2 minggu saya nggak ketemu, baru kemarin aja ketemu. Padahal selama saya umroh pun anak-anak bersama beliau itu beliau menginap di rumah saya. Saya mempersilahkan beliau datang ke rumah, silahkan nginep karena anakku yang nomor 3 kan sakit pneumonia, jadi nggak bisa dibawa keluar rumah. Itu jadi menurutku aku sudah cukup sangat open sama dia, silaturahmi banget walaupun beliau tidak memberikan nafkah. Saya tetap mempersilahkan beliau. Maksudnya gini loh, kalau masalah nafkah saya nggak mau keluar-keluar tadinya karena kesannya kayak gimana banget ya. Saya kayak ngejatohin banget harga dirinya. Walaupun saya udah jatuh. Tapi gimana ya, saya nggak ngerti. Makanya kalau memang sesuai yang beliau katakan bahwa dia nggak bisa ketemu anak, dia gini dan gitu deh. Saya sampai pada saat itu agak emosi waktu sidang. Saya sampai bilang sama majelis hakim tuh kayak gini,
Apa yang Bapak katakan di sini di depan pada saat sidang dengan di WA itu sangat bertolak belakang. Di WA itu baik-baikin saya, katanya mau damai dan lain sebagainya. Tapi beliau bilang, iya saya mau damai itu masalah nafkah. Saya agak nggak ngerti, damai masalah nafkah itu maksudnya mungkin mau ngasih berapa aja terserah dia, mau ngasih kapan aja terserah dia, suka-suka kali ya, begitu ya maksudnya damai soal nafkah itu. Tapi kalau soal lain-lain saya tidak mau damai. Jadi kalau gitu ya sudah, kalau memang beliau mau udah menabuh genderang perang ya sekalian aja, anak-anak nggak usah ketemu sama bapaknya lagi. Membeberkan bukti nggak di ruang sidang perihal dia kesusahan, kesulitan untuk bertemu anak? Nah itu dia belum. Jadi memang kemarin itu kan benar-benar yang aku hadir itu sidang pertama itu memang nanya, cuma baru nanya, hakim itu nanya kabarnya gimana setelah 2 bulan ini, ada perubahan apa? Beliau bilang tidak ada. Padahal banyak sekali bukti bahwa anakku pun yang satu itu 1 bulan di rumah dia. Saya punya banyak bukti juga bahwa tidak pernah ada yang namanya saya menghalang-halangi. Malahan yang dia sampaikan ke hakim, 2 minggu dia nggak bisa ketemu anak, itu saya punya bukti bahwa sebetulnya beliau yang nggak mau anak-anak ke sana. Jadi pada saat itu saya nanya, anak-anak nggak dijemput di weekend? Dia bilang belum bisa karena saya kerja, ada meeting. Jadi 2 minggu itu beliau nggak ketemu, itu karena beliau yang bilang tidak bisa karena bekerja, bukan saya menghalangi. Saya punya buktinya. Jadi nggak apa-apa, karena memang sekarang udah masuk ke perkara sidang, pemeriksaan perkara. Jadi nanti bukti-bukti Lampirkan. tinggal dikasih aja. Cuma sayangnya ini tuh sidangnya tuh sidang tertutup ya. Saya malah pengennya sidang terbuka. Jadi media sekalian aja, nggak usah nanya saya nonton Itu di pengadilan Depok ya? Depok. Oh, nah ini dia yang aku agak bingung, karena setauku kalau dia di pengadilan agama sudah ada putusan dan dia mengajukan banding harusnya ke pengadilan tinggi kan. Tapi ini dari pengadilan tinggi dioper lagi ke pengadilan agama. Jadi sekarang kayak hasil yang kemarin tuh kayak cuma gimmick jatuhnya gitu. Dari pengadilan tinggi dioper lagi ke pengadilan agama, dan saya akhirnya bersidang lagi di pengadilan agama. Dan yang dilakukan sekarang, proses yang sekarang sedang dilakukan memang keinginan pihak penggugat meriksa pokok gitulah. Karena katanya beliau mau memberikan bukti-bukti bahwa saya menelantarkan anak. Salah satu buktinya yang lucunya adalah salah satu screenshot dari IG story saya. Jadi pada saat itu saya kerja, memang syuting sampai malam. Waktu itu saya video call anak saya sekira jam 10 gitu, maksudnya tuh jangan nungguin mami kerjanya sampai malam, anak-anak tidur duluan. Itu dijadikan bukti bahwa saya jam segitu masih berada di luar rumah. Logika Bapak, kalau saya tidak bekerja, kamu nggak kasih nafkah, anak saya makan apa? Kesel banget ya Teh? Banget lah, gimana sih? Gimana? Tapi emang pagi kerja deh. kondisi mantan sedang jatuh secara Nah, itu perekonomian, pilot atau gimana Nah sih ini akhirnya? saya tuh jujur ya, masalah itu malahan aku tahu dari teman-teman wartawan loh. Jadi bener-bener dikasih tahu tadi di dalam tuh teman Insight ngasih tahu Mawar gini-gini. Gue baru tahu bener-bener. Ya ngapain juga gue nyari tahu kabar dia, Mbak.